Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, perkenalkan, nama saya Diah Aryani. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah arsitektur berbasis layanan. Oke, baik, ini adalah modul yang pertama. Pertemuan pertama kali ini, modul pertama kali kita kali ini dilaksanakan dalam rangka makeup class ya. Oke, sekarang materinya adalah kita akan belajar pengenalan service oriented architecture atau yang disebut sebagai SOA ya. Dari modul pertama ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami apa itu Service Oriented Architecture atau SOA. Oke, di modul nanti sudah ada pengertian-pengertian mengenai SOA. Jadi ibu akan bahas sedikit ya. Ya, di sini pengertian SOA ini adalah cara pengembangan yang didistribusikan sistem, di mana komponen sistem itu merupakan layanan yang berdiri sendiri, kemudian mengeksekusi pada geografis komputer yang terdistribusi. Sehingga secara bahasa sederhana, SOA itu merupakan sebuah cara untuk mengatur, kemudian memanfaatkan, dan mendistribusikan informasi atau service atau layanan di bawah domain atau platform yang berbeda. Itu adalah pengertian secara singkat mengenai SOA. Oke. Mungkin rekan-rekan ada yang yang sudah pernah mendengar SOA, cuman apa sih SOA itu secara lebih detail nanti silakan dibaca ya. Nah, di sini SOA atau Service Oriented Architecture itu merupakan istilah di dunia IT yang sering sekali dibicarakan. Ya, sesuai dengan namanya, SOA itu merupakan pendekatan dalam merancang arsitek suatu aplikasi dengan menggunakan kembali komponen-komponen yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti sebuah desain. Kemudian dalam hal ini, komponen-komponen tersebut memberikan suatu jenis layanan bisnis. Itu seperti antara misalnya mengecek kredit rating, kemudian mencari data customer, kemudian mengecek status inventory, kemudian melakukan transfer dana dan lain sebagainya. Oke, nanti di sini ada gambar-gambar mengenai SOA, nanti silakan teman-teman baca ya. Oke. Selanjutnya, sebentar. Oke, nanti ada penjelasannya. Sekarang pengertian. Tadi sudah pengertiannya menurut para ahli ya. Secara garis besar, SOA atau Service Oriented Architecture itu adalah sebuah pendekatan dalam merancang suatu aplikasi dengan menggunakan kembali komponen-komponen yang ada sebelumnya. Itu menurut Harwitz ya, pada bukunya tahun 2007. Kemudian dalam bidang teknologi ini berkembang dalam lingkup penggunaan servisnya untuk penunjang kebutuhan pengguna software ya, sehingga SOA dapat berperan sebagai arsitektur teknologi informasi yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis yang saling terkait. Ya, dalam sebuah lingkungan atau sebuah organisasi, IT itu biasanya menggunakan SOA. Nah, di dalam prosesnya tersedia sebagai layanan yang independen yang dapat diakses tanpa pengetahuan tentang implementasi platform yang ada di belakangnya ataupun yang tersedia dalam sumber yang berbeda. Oke, nah sekarang apa sih peranan SOA dalam perkembangan arsitektur teknik informatika?
ya. Proses integrasi dan interoperability sesuai dengan prinsip SOA ini adalah yang memicu perkembangan arsitektur dari IT itu sendiri, di mana fleksibilitas bisnis yang berjalan itu tergantung pada fleksibilitas perkembangan IT yang didukung dengan SOA. Jadi untuk saat ini, di mana era digitalisasi, era revolusi industri ini sudah menjadi suatu keharusan, ya, sebuah perusahaan harus didukung dengan IT yang fleksibel dan juga penggunaan IT yang didukung oleh layanan SOA. Oke. Infrastruktur IT yang diharapkan itu dapat mencakup seluruh proses bisnis dan tidak hanya berfokus pada satu bagian saja. Jadi nanti pada satu organisasi, penggunaan aplikasi-aplikasi yang ada di setiap divisi itu harus terintegrasi antara divisi 1, 2, dan 3 untuk bisa nanti diakses oleh pimpinan sebagai pengambil keputusan pada sebuah perusahaan. Oke, di sini nanti ada gambarnya proses pengembangan arsitektur IT. Teman-teman silakan baca sesuai dengan yang di modul, ya. Oke, kemudian karakteristik dari SOA. Karakteristiknya ada dua hal, yaitu pertama adalah service interface dan yang kedua adalah service implementation, ya. Untuk service interface itu menyatakan bagaimana service tersebut dapat dipanggil seperti parameter input atau output yang ada di lokasi yang berbeda. Misalnya, service interface untuk customer lookup menyatakan bagaimana caranya mendapatkan informasi tentang seorang customer dari ID customer atau nama atau tanggal lahir dan sebagainya. Dan struktur data customer tadi dikembalikan lagi. Kemudian service implementation adalah bagaimana logik dari service customer tadi, customer lookup tadi dijalankan. Kemudian ada service implementation. Nah, ini sangat terkait sekali dengan teknologi pemrograman yang digunakan. SOA tidak perlu memperdulikan bagaimana sebuah service diimplementasikan, entah dia menggunakan bahasa pemrograman Java, kemudian web, atau mungkin yang terbaru Python. Intinya dia SOA tidak terlalu memperdulikan mengenai bahasa pemrograman yang digunakan. Baik, untuk modul 1 Ibu rasa cukup sampai di sini. Nanti teman-teman bisa baca lagi modulnya untuk menambah pengetahuan, dan mungkin teman-teman juga bisa mengambil dari sumber-sumber yang lain mengenai SOA. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.